Halo semuanya guys, kembali lagi sama gue Aldo di Detektif Aldo ya. Dan kali ini gue kembali lagi dengan salah satu kasus yang sampai detik ini belum terpecahkan gitu guys. Ini adalah kasusnya Mitri Slavon Richardson. Jadi ini adalah sebuah kasus dimana ini orang tuh mentalnya mungkin agak-agak kena gitu ya, agak-agak stabil. Terus tiba-tiba hilang dan ditemukan dalam kondisi yang sangat aneh. Dan uniknya kasus ini, yang bikin kasus ini masih menjadi kasus yang menarik bahkan sampai detik ini, karena pada saat itu, bukan pada saat itu sih, tapi kebetulan Mitris itu adalah orang kulit hitam, dan entah kenapa polisi itu seperti menyembunyikan sesuatu dari kasusnya Mitris Slavon Richardson ini. Nah, kira-kira apa yang disembunyikan sama polisi, dan kira-kira apa sebenarnya yang coba ditutupkan sama polisi, dan kejanggalan dari proses investigasi kasus ini, mari kita bahas di kasus Mitris Richardson ini. Dan sebelum itu silahkan untuk like, share, dan subscribe dulu pastinya. Join membership gue kalau misalkan mau join. Kalau nggak join juga tidak apa-apa guys. Dan follow gue di @rivalsantosa. Gue di Twitter, ada Instagram. Kalian bisa kasih gue referensi kasus yang menarik untuk dibahas selanjutnya. Dan tentunya sebelum gue mulai videonya, selamat lebaran ya buat kalian semua. Mohon maaf lahir dan batin kalau gue ada salah-salah ya. Semoga berkat kalian semua besar dan berkah ya di bulan ini. So mari kita mulai kasusnya and let's begin the case guys. I lost myself. I waited still. Mitri Slavon Richardson ini adalah seorang wanita, cantik ya sebenarnya, ini cantik banget sebenarnya wanitanya. Ini dia lahir di tanggal 30 April 1985, lahir di California dan besar dengan ibu dan juga ayah tirinya yang memang ibunya tuh udah bercerai ya dari lama. Jadi sekarang dia tinggal sama ayah tirinya dan dia ngambil jurusan sarjana kesenian psikologi pada tahun 2008 di California State University, sebuah kampus yang bisa dibilang cukup oke untuk di daerah California walaupun bukan yang high tier-nya gitu. Dan Mitris Richardson ini juga cantik banget dari segi penampilan dan bahkan saking cantiknya gitu ya, bisa dibilang orang kulit hitam terus cantik kan juga banyak gitu ya. Dan ini salah satu orang yang cantik banget menurut gue. Dia tuh menang sebuah kontes kecantikan, jadi beauty pageant. Dan selain cantik, dia juga mengaku secara terbuka bahwa secara orientasi seksual dia adalah lesbian atau LGBT dan punya pacar bernama Tessa Moon. Mitris juga magang psikologi forensik karena dia pengen banget jadi pekerja forensik khususnya di bidang psikologinya dan juga menjadi part-timer. Dan part-timernya ini cukup kontras dengan magang ya karena pada saat itu dia itu part-time sebagai penari di strip club atau penari telanjang gitu ya. Untuk memang hanya LGBT yang ada di sana. Jadi untuk para laki-laki yang homogen gitu ya dan juga wanita-wanita yang homogen gitu. Jadi memang khusus LGBT. Lalu pada tanggal 16 September 2009 tiba-tiba si Mitris ini jalan mengiringi jalan Malibu, California dengan mobil tuanya, Civic, sekitar Civic 90-an lah mobilnya itu. Lalu dia tuh merasa tertarik nih saat dia lagi jalan-jalan di Jalan Malibu, dia tuh tertarik dengan sebuah papan restoran Jeffries yang terkenal dengan rating yang cukup tinggi dengan harga menengah ke atas. Gue sih ngecek-ngecek restoran ya, kalau misalnya lu mau makan untuk 3 set makanan ya, anggapannya appetizer, main course dan dessertnya itu sekitar $90, jadi sekitar 1,5 jutaan kalau sekarang untuk 3 set makanan. Nah, jadi dia akhirnya ke sana ke Joffrey's ini dan memang Joffrey's ini adalah sebuah restoran yang cukup terkenal ya di daerah Malibu dan berada di pinggir pesisir pantainya dan punya view yang mantap banget jadinya karena memang ada di pinggir pantai, lokasinya cukup strategis. Jadi banyak orang-orang terkenal yang juga ke sana untuk menikmati sore hari, malam-malam gitu ya, dinner ya. Bahkan ini restoran tuh saking terkenalnya dan memang cukup populer, itu sempat didatangi sama Frank Sinatra, kalau kalian tahu, penyanyi yang memang gokil banget ya era-era 60-an, 70-an. Lalu ada Marilyn Monroe juga pernah kesana, sampai juga John F. Kennedy. Gua nggak tahu John F. Kennedy sama Marilyn Monroe itu ngedate atau masing-masing sendiri-sendiri. Karena memang secara deskripsi yang pernah datang ke sana adalah Frank Sinatra, Marilyn Monroe dan juga John F. Kennedy yang katanya punya konspirasi berhubungan dengan Marilyn Monroe gitu ya. Jadi memang udah nggak main-main kalau ngomongin soal reputasi dan juga makanannya. Makanya papannya juga gede banget di pinggir jalan. Dan karena itulah Mitris yang memang sebenarnya juga nggak tahu-tahu banget soal Joffrey's ini akhirnya masuk ke Joffrey's. Nah lalu sesaat dia membelokkan mobil ke tempat parkirnya Joffrey's,
valet dari restoran itu langsung menyambut untuk memarkirkan mobil Mitris pada saat itu. Jadi biasanya kan kalau restoran-restoran gede, khususnya di daerah barat yang cukup medium ke atas, itu biasanya udah ada valetnya. Jadi lu tinggal turun di lobi, lalu petugas valetnya akan parkirin mobil lu. Dan begitu juga saat lu keluar, lu bisa langsung nyuruh petugas valetnya untuk ngambil mobil lu ke depan. Nah, jadi di situ memang sistemnya adalah petugas valet langsung nyamperin orang-orang yang mau makan di restoran tersebut. Nah, pada saat itu petugas valetnya itu bilang bahwa Mitris ini katanya sempat ngomong-ngomong hal yang tidak jelas dengan kata-kata yang juga nggak jelas gitu. Selain itu, selain keanehan dari kata-katanya, Mitris ini juga katanya sempat mengobrak-abrik CD di mobilnya, yang jadi sebuah hal yang nggak biasa dilakukan dan seperti tidak masuk akal untuk petugas valet tersebut yang bertugas pada hari itu. Karena harusnya kalau lu mau keluar dari mobil dan ngasih kunci ke petugas valet, harusnya nggak juga ngeberantakin CD dulu gitu, ngapain kan. Mungkin bagi lu yang masih pada muda nggak tahu ya bahwa dulu kami ini generasi 90-an, 80-an itu sering banget nyimpen CD-CD musik di mobil kami gitu, karena kami sering beli musik untuk dengerin, karena nggak kayak sekarang bisa pakai Bluetooth dan segala macamnya. Dulu kami masih pakai proses CD dan memang banyak banget orang-orang yang ngumpulin CD di dalam mobilnya. Nah begitu, demikian juga dengan si Mitris ini, supaya kalian relevan. Nah, karena khawatir ada yang nggak beres sama si Mitris ini, petugas valet ini ngasih sebuah warning dan menginformasikan kepada staf restoran di dalam bahwa kayaknya lu pada harus hati-hati sama ini orang karena kayaknya ada yang aneh dengan orang ini atau wanita ini, si Mitris gitu. Tapi karena saat dicek juga nggak ada apa-apa, ternyata Mitris itu juga nggak bawa apa-apa gitu ya, sehingga pihak restoran akhirnya mengizinkan Mitris untuk masuk ke dalam restoran dan makan di sana. Nah, setelah masuk restoran, si Mitris ini saat disamperin sama stafnya dia itu memesan sebuah makanan yang cukup mewah, yaitu Kobe steak ya, salah satu daging yang udah paling atas gitu. Jadi Kobe tuh paling mahal ya, masalah grade-grade-nya aja mungkin yang akan mempengaruhi harganya, tapi dia memesan Kobe steak dan juga Ocean Breeze cocktail alias alkohol. Dengan total harga kalau digabungkan pada saat itu sekitar 89 US dollar atau sekitaran 1,3 jutaan pada saat itu ya. Dan setelah makan, Mitris ini juga melakukan hal yang aneh lainnya ternyata. Jadi selain aneh di mobil, ternyata setelah dia makan dia juga melakukan hal aneh. Di mana dia itu tiba-tiba setelah mendengar obrolan dari orang-orang pengunjung yang ada di meja sebelahnya, dia itu tiba-tiba langsung ambil bangku dan pindah ke meja tersebut untuk bergabung dalam percakapan orang lain tersebut. Itu cukup absurd dan aneh banget menurut gue. Nah, orang-orang yang berada di meja sebelah juga mengindikasikan pada saat itu, saat lagi ngobrol-ngobrol bareng dan akhirnya menerima juga Mitris untuk ngobrol bareng, mengindikasikan bahwa memang Mitris ini punya kelakuan yang cukup aneh. Dan katanya si Mitris ini bahkan sempat mengatakan kepada mereka bahwa Mitris katanya mau ke Hawaii dan akan menghubungi mereka setelah dia itu sampai Hawaii. Yang dimana dirasa sama orang-orang baru yang baru kenal Mitris ini cukup aneh, ngapain setelah lu nyampe Hawaii dan pengen ngubungin kita yang juga baru kenal sama lu. Jadi ini menjadi sebuah hal yang sangat-sangat aneh bagi orang-orang itu. Lalu saat Mitris sudah selesai ngobrol-ngobrol, dia merasa sudah cukup, akhirnya dia berniat untuk bayar makanannya. Dan dia minta bill sama petugas di restoran tersebut. Tapi sayangnya pada saat itu setelah dia terima billnya, ternyata Mitris itu nggak mampu ngebayar makanan hari itu. Karena kartu kreditnya itu ditolak sama pihak restoran. Karena kartu kredit tersebut ternyata punya neneknya. Dan saat ditelepon, neneknya juga ternyata nggak bisa ngirim tanda tangan basahnya lewat mesin fax karena memang neneknya tidak punya akses ke mesin fax. Atau dengan kata lain, tidak memiliki mesin fax pada saat itu. Lagi-lagi tentunya semua restoran punya regulasi berbeda-beda, tapi ada kemungkinan pada saat itu menjadi asumsi bagi banyak orang, mungkin aja Mitris hari itu tidak diberikan yang namanya kebebasan untuk menggunakan kartu kredit neneknya yang juga bisa dihubungi, yang tentunya nggak bisa divalidasi 100% bahwa itu bukan kartu kredit colongan, tapi ada asumsi bahwa karena Mitris adalah orang kulit hitam. Jadi selalu dicurigai pencurian dan segala macamnya. Makanya restoran tidak mengizinkan dan tidak memberikan keleluasaan apapun terhadap metode pembayaran Mitris pada hari itu. Nah, dengan begitu, pihak restoran secara aneh ya langsung gercep banget dia tuh telepon polisi tanpa mempertimbangkan kelainan psikologis dari Mitris. Karena dari pintu depan dari valet, terus dari petugas restoran sampai kepada orang yang ada di sebelah mejanya Mitris ini sudah tahu betul bahwa ada yang aneh, ada kelainan mental dari Mitris ini dan harusnya ditreat lebih benar dan bukan nelpon polisi. Tapi pada saat itu restoran gak peduli dengan hal itu, kayaknya mengenyampingkan faktor mental. Mereka akhirnya telepon polisi
Lalu beberapa saat kemudian polisi langsung datang ke sana. Dan karena juga itu restoran besar, tentunya laporan dari Jofres itu tentunya harus direspon dengan sangat cepat sama polisi setempat. Dan karena memang nggak ada solusi untuk urusan pembayaran, akhirnya Mitris ditahan sama polisi atas dasar penipuan kepada restoran. Itu adalah dugaan atau tuntutan awalnya. Dan saat digeledah kantong celananya, si Mitris juga ternyata diketemukan memiliki marijuana yang akhirnya juga ditahan atas dasar kepemilikan marijuana tersebut. Walaupun cuma beberapa gram doang sih, nggak banyak-banyak banget gitu ya. Nah, langsunglah si Mitris ini akhirnya setelah penggeledahan tersebut dan gak ada jalan tengah, Mitris ini akhirnya dibawa ke kantor polisi, sedangkan mobilnya itu diangkut oleh mobil towing, berjarak ke tempat penyimpanan mobil sitaan tuh berjarak sekitar 17 km dari kantor polisi di mana Mitris ditahan atau dibawa. Dan sesampainya di kantor polisi, Mitris ini diinterogasi langsung, bahkan dilakukan pemeriksaan mendalam katanya terhadap kesehatan mental dan psikologisnya, ini kata polisi. Dan atas dasar kesaksian para saksi di restoran yang merasa bahwa Mitris ini aneh secara psikologis dan mental gitu ya, polisi juga yakin bahwa memang benar-benar sepertinya ada masalah psikologis yang terjadi di Mitris saat udah di dalam kantor polisi. Karena memang kelakuannya cukup absurd gitu. Polisi di daerah itu pun punya hak sebenarnya untuk menahan orang yang dirasa secara mental tidak stabil dan dapat menyakiti orang lain ataupun dirinya sendiri. Maka dari itu, polisi berencana menahan Mitris sementara dan telepon keluarganya pada saat itu untuk konfirmasi identitas dan penahanan ini. Dan saat ditelepon, Letty Sutton, sang ibu dari Mitris, ini mengatakan kepada polisi untuk tidak melepasnya terlebih dahulu. Karena udah malam juga dan cukup jauh juga dari rumahnya. Terlebih daerah tersebut memang bukanlah daerah yang familiar untuk Mitris. Makanya dari awal pun udah cukup aneh kenapa Mitris itu bisa berada di Malibu dan keliling-keliling dan tiba-tiba masuk restoran gitu kan. Jadi memang ibunya bilang ini bukan daerah yang familiar. Makanya ibunya meminta untuk polisi itu menahan Mitris sampai besok pagi setidaknya untuk bisa dijemput sama keluarganya. Nah, Letis bahkan masih sempat ketawa sama polisinya. Dia bilang jangan sampai nih anaknya lepas dan pagi-pagi tiba-tiba ada laporan nih ada orang hilang, kepalanya copot lagi jangan-jangan. Gitulah kata emaknya gitu ya sambil ketawa-tawa. Nih orang-orang hitam kan memang jokesnya kayak gitu-gitu ya modelannya ya. Dan polisi setuju untuk tidak melepaskan Mitris gitu dan siap menahan Mitris sampai keluarga jemput nanti pada pukul 5 pagi hari. Kira-kira seperti itu perjanjiannya. Tapi anehnya, setelah telepon tersebut, setelah konfirmasi dengan Letty Sutton, sang ibu dari Mitris, dan ibunya juga udah bilang bahwa anaknya punya kelainan mental dan psikologis dan selainnya. Tapi anehnya, polisi setelah telepon tersebut, beberapa menit kemudian, polisi itu malah membebaskan si Mitris. Dengan alasan catatan kriminalnya katanya bersih. Dan kata polisi, Mitris ini normal ternyata saat diperiksa mentalnya. Maka dari itu, Mitris pun diizinkan sama polisi untuk dilepas dan pergi dari kantor polisi. Dan pada saat itu anehnya, Mitris itu nggak tahu mobilnya dibawa kemana. Jadi, Mitris itu pergi dari kantor polisi tersebut dengan cara jalan kaki. Dan anehnya lagi, memang si Mitris ini dilepaskan oleh polisi dari kantor polisi tanpa dikembalikan ID-nya, tanpa dikembalikan handphonenya, dan bahkan tanpa diberikan sepeser pun uang. Ya memang sebenarnya menjadi kewajiban polisi untuk setidaknya nganterin atau ngasih duit untuk orang ini bisa pulang ke tempat tinggalnya. Tapi ini tidak diberikan apapun sama polisi. Lalu 6 jam kemudian setelah Mitris itu tiba-tiba keluar dari kantor polisi jalan kaki gitu ya. 6 jam kemudian setelah pelepasan tersebut pada pukul 6.30 pagi di hari yang sama tentunya ada telepon ke LASD atau bisa dibilang polisi setempat dari seseorang bernama Bill Smith yang menyatakan bahwa ada seseorang wanita kulit hitam yang duduk di area belakang rumahnya sambil tiduran. Dan emang bilang bahwa dia itu lagi istirahat saat ditanya sama tetangga lainnya yang juga akhirnya nyamperin si Bill Smith bahwa ada seseorang aneh yang duduk di belakang rumah lo gitu. Nah, Bill Smith juga menyatakan bahwa ini wanita berlaku cukup aneh dan kayaknya butuh bantuan gitu. Jadi kalau bisa lo cepet-cepet datang untuk jemput wanita ini karena memang sepertinya wanita ini butuh sebuah hal gitu karena ada yang aneh banget dari wanita ini. Tetapi sesaat setelah menelpon, Mitris ini tiba-tiba menghilang dari pandangannya si Bill Smith. Yang dimana pada saat itu polisi yakin betul sepertinya wanita ini kayaknya adalah Mitris. Jadi tuh kantor polisi tuh udah tahu banget bahwa kayaknya nih orang sama banget dan identik banget sama si Mitris Richardson. Dan harusnya ini yang betul-betul adalah Mitris Richardson. Karena memang wilayah atau lokasi dari laporan itu nggak jauh dari kantor polisi.
Dan itu adalah momen terakhir, saat-saat terakhir di mana Mitris diindikasikan terlihat masih hidup terakhir kali. Karena setelah itu, Mitris itu nggak pernah lagi kelihatan, nggak pernah lagi ditemukan, dan hanya ada satu kesaksian lagi, di mana ada tetangga Bill Smith yang ngaku mendengar ada suara teriakan. Dan entah apakah laporan tersebut ditindaklanjuti oleh polisi atau enggak. Setidaknya itu adalah hari terakhir Mitris terlihat hidup pada pukul 6.30 pagi. Nah, lalu saat hilang inilah, ibu dari Mitris langsung marah banget sama kantor polisi tersebut. Kenapa bisa ngelepasin orang yang terindikasi nggak stabil mentalnya dan udah dikonfirmasi sama keluarganya, dan dilepasin malam-malam sendirian, bahkan jalan kaki. Ibunya juga mempertanyakan apa perlu banget gitu restoran itu telepon polisi cuma gara-gara ada orang yang secara mental itu memang nggak stabil dan memang nggak mampu bayar. Dengan konteks memang orang ini benar-benar kayaknya nggak stabil mentalnya, harusnya ditelepon keluarganya untuk dijemput dan bayar gitu. Bukan berarti langsung telepon polisi seakan-akan ini tindakan langsung kriminal gitu. Beda dengan misalnya orang waras gitu. Ini kan ada sesuatu gitu di mentalnya. Dan bahkan sebenarnya kalau dicek ternyata Mitris itu nyimpan sekitar $2.000 di kartu ATM-nya atas kesaksian orang tuanya. Jadi cukup aneh pada saat itu kenapa Mitris itu gak bayar. Padahal ATM-nya itu dia bawa. Tapi kenapa dia memilih kartu kredit dari neneknya? Ini menjadi sebuah pertanyaan dan misteri juga. Namun ibunya jadi semakin curiga nih. Karena itu dia merasa bahwa ada yang aneh dengan semua ini. Dari rentetan kejadian sampai proses investigasinya sampai pelepasan Mitris. Ini kayaknya ada yang aneh banget. Ada yang disembunyiin banget. Karena bahkan foto mugshotnya si Mitris. Kalau mugshot itu adalah foto yang biasa lo pegang, identitas gitu-gitu ya di kantor polisi. Itu juga rambutnya Mitris itu dalam kondisi berantakan. Dan dia tahu betul bahwa Mitris ini nggak pernah keluar dengan rambut seperti itu, apalagi dia merasa bahwa dirinya cantik dan bahkan sempat menang beauty pageant. Jadi cukup aneh kata ibunya, karena nggak pernah kejadian kayak gini. Jadi banyak tuh akhirnya asumsi negatif dari ibunya kepada para polisi yang menangani dan menahan Mitris pada malam itu, sampai anaknya hilang tak kemana. Pencarian pun tentunya dilakukan secara menyeluruh setelah itu, dan memang akhirnya juga nggak pernah ditemukan. Setelah beberapa bulan itu dicari, bahkan ditemukan juga hasil rekaman CCTV yang memperlihatkan bahwa Mitris nggak sama sekali dicek kesehatannya. Ternyata cek kesehatan mentalnya itu ternyata nggak pernah dilakukan sama kantor polisi. Dan jadi itu keterbalikan dari kesaksian polisi pada saat itu yang menyatakan bahwa Mitris itu aman secara mental untuk dibebaskan karena sudah diperiksa secara mendalam. Tapi kenyataannya di CCTV itu nggak pernah terjadi karena Mitris cuma ada di dalam dan dimuter-muterin rambutnya doang. That's all. Nah, maka dari semua kejanggalan ini, dari semua kesaksian yang tidak sinkron dengan beberapa bukti yang ada, dan sepertinya ada dugaan rasis dalam yang namanya menangani kasus ini, gitu ya. Mungkin polisi nggak mengurusin orang hitam, makanya malam-malam disuruh pulang aja gitu, dan kayak dikerjain, nggak dikasih HP, nggak dikasih duit. Dan polisi tahu ini punya kesehatan mental yang aneh, jadi ya kayak buat bercandaan, gue juga nggak tahu apa gitu yang melatar belakangi kenapa polisi bisa ngelepas Mitris pada saat itu. Intinya akhirnya orang tuanya nuntut kepolisian Los Angeles dan 9 petugas polisi pada saat itu yang bertugas atas keteledoran mereka melepas Mitris sendiri malam-malam di daerah yang dia juga gak familiar, bahkan tanpa KTP, HP, dan juga uang. Dan bahkan memang dalam konteks sedang mengalami penyakit mental yang tidak stabil. Dituntut tuh. Dan orang tuanya menang akhirnya di pengadilan atas kasus ini dan diberikan kompensasi sekitar $900,000 sebagai kompensasi atas keteledoran dari para polisi yang bertugas pada malam itu. Walaupun itu nggak bisa ngebayar apapun bagi orang tuanya. Yang orang tuanya butuh adalah kejelasan dari kasus ini dan bukan uang kompensasi itu. Barulah pada tanggal 9 Agustus 2010, jadi udah cukup lama tuh ya, tiba-tiba ibunya Mitris tuh dihubungi dan diinfokan bahwa Mitris ditemukan di pegunungan Santa Monica dekat dengan tebing Malibu. Nah, kondisinya katanya cukup aneh. Pertama karena kondisinya udah cukup decompose di beberapa bagian. Lalu bajunya juga udah robek-robek dan bercacaran di mana-mana gitu ya. Tengkoraknya juga misah dari badan dan sisanya udah mummified lah, bisa dibilang sudah termumifikasi gitu. Dan keanehan dimulai lagi di sini. Jadi setelah udah proses yang namanya pengumpulan bukti-bukti gitu ya, Mitris hilang kemana itu udah janggal. Nah, udah ditemukan pun juga semakin janggal lagi gitu. Karena
Ternyata pada saat itu, polisi itu sudah banyak yang berkumpul di TKP dan seakan-akan mengobrak-ngabrik TKP sebelum petugas forensik dan koroner itu datang untuk mengumpulkan seluruh bukti. Bahkan saking lamanya, petugas koroner dan forensik datang, itu polisi itu punya waktu 7 jam eksklusif di TKP tersebut. Yang kesannya kayak ngobrak-ngabrik TKP dan seakan-akan ingin menyembunyikan sesuatu dari TKP tersebut dan seperti ingin memang menutupi sesuatu. Cukup aneh ini memang. Bahkan pada saat itu, petugas forensik dan koroner itu terlambat datang dengan alasan yang cukup absurd, di mana helikopter yang tidak tersedia untuk nganterin mereka ke tempat itu. Yang dimana alasan itu cukup nggak masuk akal, karena nggak pernah terjadi sebelumnya sampai-sampai petugas-petugas forensik dan koroner ini bisa kekurangan helikopter. Karena sebelumnya nggak pernah ada kekurangan helikopter khususnya di daerah tersebut, daerah yang cukup elit. Nah, jadi saat sampai pun petugas forensik menyatakan bahwa TKP-nya udah nggak murni dan juga sudah terkontaminasi sepertinya oleh para petugas polisi yang selama 7 jam berada eksklusif di TKP. Jadi kayak polisi tuh udah megang-megang gitu ya, udah mina-minain kali gitu kan. Jadi menurut petugas koroner dan forensik pun ini udah nggak murni TKP-nya. Jadi udah sulit dibaca. Anehnya lagi, pernyataan polisi soal posisi tengkorak mitris itu berbeda dengan beberapa foto yang diambil oleh penjaga hutan atau forest rangers di pegunungan tersebut yang memang menjaga di daerah tersebut. Yang ngebuat kasus ini semakin aneh dan jadi tidak bisa terpecahkan. Bayangin, kesaksian polisi dengan foto nyata dari para penjaga hutan aja udah berbeda. Ini udah aneh banget. Bahkan penjelasan soal bajunya berserakan di mana-mana ini menimbulkan banyak perdebatan dari berbagai ahli forensik senior yang tidak langsung bersentuhan dengan kasus ini. Karena para polisi memberikan pernyataan bahwa baju-bajunya si Mitris Richardson ini bisa berserakan ini sepertinya adalah kerjaan binatang liar di hutan. Padahal para ahli menyatakan bahwa nggak masuk akal ini kalau misalnya celana, bra, dan semuanya itu bisa dilepas binatang tanpa merusak tubuh. Dan bahkan jaraknya sangat jauh. Jadi nggak mungkin binatang itu ngebawa celana sampai sejauh-jauh gitu. Apa gunanya gitu bagi petugas forensik? Ngapain gitu kan binatang bawa gitu ya? Maksud gue bahkan ban pinggangnya itu berada di atas ranting pohon. Jadi udah cukup aneh dan absurd banget memang TKP-nya. Dan badan yang termumifikasi ini juga aneh karena menurut para ahli, keadaan cuaca di sana itu nggak memungkinkan untuk terjadinya mumifikasi dan sangat berlawanan dengan pernyataan polisi. Bahkan ternyata nggak pernah diketemukan apakah polisi ini benar-benar menyelidiki telepon Bill Smith pada malam si Mitris ini terakhir kali terlihat. Bahkan polisi nggak pernah mau merilis siapa yang disuruh untuk menyelidiki Bill atau laporan Bill Smith pada malam itu, yang tentunya menjadi sebuah hal yang sangat aneh di mata publik yang menuntut untuk kasus ini bisa segera diselesaikan. Anehnya beberapa rekaman CCTV Mitris di kantor polisi pun yang dinyatakan tidak pernah ada seperti CCTV di depan kantor polisi itu ternyata setelah dibilang nggak ada ya ternyata diketemukan di salah satu meja petugas polisi setelah segitu lamanya mereka bilang nggak ada. Bahkan salah satu petugas yang mengaku pada waktu Mitris ditangkap dan diinterogasikan itu orang ini katanya sempat merekomendasikan bahwa kayaknya ini orang nggak boleh dilepas dulu deh karena mentalnya nggak stabil, dan itu dia sampaikan via email kepada rekannya. Tapi saat diinterogasi ulang karena bukti-bukti atau si Mitris ini sudah diketemukan, tapi saat diinterogasi ulang dia bilang bahwa kayaknya dia lupa gitu pernah ngirim email kayak gitu, kayaknya nggak pernah gitu ya. Bahkan memang rekaman CCTV yang diketemukan akhirnya saat ditonton ulang ternyata sudah dalam keadaan diedit. Jadi tidak murni lagi. Semua kekotoran polisi pada saat itu dan misteri di balik anehnya tubuh Mitris dan berantakannya TKP dan seluruh kejanggalan yang ada semakin memuncak saat ternyata pemimpin dari kantor polisi pada malam itu dan di daerah tersebut adalah Lee Baca, yang beberapa waktu kemudian ditangkap oleh FBI karena kasus korupsi dan celebrity favoritism. Yang bisa dibilang favoritism sendiri itu adalah bagaimana lo nge-treat orang lain itu berbeda dengan orang lain dengan cara merugikan orang lain. Dan kebetulan celebrity favoritism ya gampang, favoritismnya digabungin dengan celebrity. Intinya dia punya treatment spesial untuk para selebriti dalam konteks hukum. Dan itu ditangkap sama FBI karena itu. Tentunya dengan kasus ini, orang tua Mitris dan publik beranggapan bahwa kasus ini sepertinya akan berbeda hasilnya. Kalau Mitris pada saat itu bukanlah orang kulit hitam. Dan sepertinya memang polisi nggak benar-benar serius menangani kasus ini dan justru cenderung menutupi banyak hal.
atas kasus Mitris. So far, pernyataan mereka bahwa si Mitris ini sepertinya digigit ular gitu katanya sama rattlesnake dan akhirnya meninggal. Dan mungkin manjat malam-malam gitu di sana katanya gitu. Walaupun semua petugas forensik profesional senior, bahkan CCTV yang hilang segala macam itu sudah menambah kejanggalan, bahkan TKP juga 7 jam udah dirusak obrak-abrik sama polisi, itu nggak pernah dipertimbangkan sebagai sebuah kejanggalan bagi polisi yang bertugas pada saat itu ya. Sampai detik ini kasusnya belum terpecahkan soal apa yang terjadi sebenarnya dengan Mitris Richardson pada malam itu dan menambah deretan kasus rasisme di Amerika. So itulah dia kasus Mitris Richardson yang cukup unik, cukup panjang dan belum terselesaikan. Mungkin di suatu saat mendatang kasus ini bisa terpecahkan dan semoga gak ada rasisme lagi gitu ya, semoga ya. Tapi kasus ini menambah deretan banget sih sebenarnya dan sampai detik ini juga belum ada polisi yang pengen nyelesain ini dengan tepat dan benar. Dan bagaimana menyelesaikan seluruh kejanggalan yang ada dari proses penangkapan sampai proses investigasi lebih lanjutnya. So itulah dia, kalau kalian suka dengan kasus kali ini silahkan untuk like, share, dan subscribe guys. Gue sampai belibet ya. Dan jangan lupa juga untuk follow gue di @rivalsantosa, gue di Twitter, ada di Instagram guys. Kalian bisa DM gue kasus yang menarik. So sampai jumpa di kasus-kasus selanjutnya karena masih banyak kasus-kasus selanjutnya yang di luar sana yang lebih absurd dan aneh lagi. So see you on the next case guys. I lost myself. I waited still for a glimmer to arrive.